Baik, kemudian sekali lagi terkait dengan format awal sebelum kita melakukan riset, ini sebenarnya kan gambaran atau istilahnya itu kesimpulan dari penelitian pertama kemarin. Jadi kita buat secara sederhananya ini dalam bentuk gambar supaya nanti lebih memudahkan. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah membuat gambaran penelitian ini, riset yang akan kita lakukan, maka kita juga akan berpikir terkait dengan elemen-elemen apa yang diperlukan dalam riset. Nah, kita akan menyebut bahwa elemen penelitian itu ada beberapa. Nah, ini saya kasih gambar juga, ya nanti ada elemen of research design. Jadi urutannya kita yang pertama dari the approach, pendekatannya. Nah, di sini juga kita mempunyai peran yang apa istilahnya itu penting. Kita itu mau menentukan jenis penelitiannya itu jenis penelitian apa, bentuk penelitiannya apa. Nah, disinilah kita mempunyai apa istilahnya itu kemampuan untuk melihat. Biasanya kalau yang sudah ahli itu dari judul dia akan bisa melihat, oh penelitian ini arahnya ke sini, penelitian ini arahnya ke sini. Karena apa? Ada beberapa hal dalam judul itu yang menunjukkan misalnya variabel, misalnya terkait dengan tema-tema yang akan dibahas, sehingga itu nanti akan bisa kelihatan jenis penelitian atau pendekatannya seperti apa. Nah, di elemen yang pertama ini, the approach, ini melibatkan deskripsi tentang apa, misalnya kita menyelidiki fenomena yang diteliti, ini nanti ya kaitannya dengan format penelitian yang sudah ada. Ada banyak format penelitian, nanti bisa penelitian yang bentuknya kuantitatif, kualitatif, mixed method atau kombinasi kuantitatif kualitatif, kemudian ada analisis dokumen, atau mungkin studi literer ya, studi pustaka. Nah, yang saat ini sangat diutamakan mungkin untuk di beberapa tempat karena kondisi COVID seperti ini untuk pengambilan data lapangan kan agak susah. Apalagi misalnya kita meneliti terkait dengan siswa, terkait dengan subjek-subjek yang dia tidak bisa kita dapatkan datanya. Hanya banyak sekarang lembaga-lembaga atau institusi pendidikan khususnya yang menekankan pada penelitian-penelitian yang sifatnya itu analisis dokumen atau studi literasi atau studi pustaka. Dari situ, kemudian ada juga evaluasi, jenis penelitian evaluasi yang bisa kita lihat. Kemudian ada pengembangan atau research and development, kemudian ada action research atau tindakan, baik itu nanti jenis penelitian tindakan untuk institusional atau untuk kelas. Nah, selama ini yang kita pahami kan kelas ya, sehingga disebut sebagai penelitian tindakan kelas atau PTK. Padahal nanti ada tindakan lain dalam bentuk institusional. Nah, ini beberapa jenis penelitian yang bisa kita lihat, masih banyak lagi jenis-jenis penelitian yang mungkin bisa kita nanti pelajari lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tadi yang pertama terkait dengan approach untuk pendekatan dalam penelitiannya, kita menentukan penelitiannya seperti apa. Yang kedua itu terkait dengan populasi, sampling teknik atau mungkin frame teknik kalau beberapa ada yang menambahkan itu. Populasi, artinya ini berkaitan dengan subjek penelitian. Ya, kalau misalnya kita berbicara kuantitatif, namanya kuantitatif, kuanti itu berkaitan dengan jumlah, semakin banyak jumlah subjek, maka itu akan semakin menguatkan hasil. Karena apa? Dia bisa juga nanti untuk mengurangi tingkat error dari apa istilahnya itu subjeknya yang kita teliti. Atau misalnya dia semakin banyak, dia juga akan punya generalisasi yang kuat, artinya data itu nanti dia bisa hasil dari penelitian itu bisa digeneralisasi ke yang lain. Atau sampel itu yang terkait dengan beberapa istilahnya itu subjek yang dikenai penelitian. Kadang kan populasinya terlalu luas, terlalu banyak, maka kita mengambil sampel saja beberapa yang nanti bisa dianggap mewakili sebagai bagian dari populasi. Atau teknik sampling. Sampling teknik ini berkaitan dengan cara kita mengambil. Nah, kadang antara tiga ini kadang kita juga rancu dan juga kadang menganggap, sering saya melihat itu
ketika kita menyebutkan populasi, ketika kita menyebutkan sampel, tapi kita tidak menyebutkan sampel itu diambilnya dengan cara apa, bagaimana, dan sebagainya. Makanya di desain penelitian, riset penelitian itu kita akan mengetahui terkait dengan populasi sampel, teknik pengambilan sampel itu sebagai bagian dalam elemen penelitian. Dan itu penting. Makanya ada beberapa yang diskusi juga, misalnya mahasiswa, Pak, kok saya nulis misalnya terkait dengan metode itu kok singkat sekali? Ya, karena itu tadi, kita tidak, pertama bisa jadi terkait dengan sumber referensinya, itu yang sedikit yang kita pakai. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan terkait dengan ini, poin-poin dalam bab ini, bagian ini juga sedikit. Padahal sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan di situ. Banyak yang bisa kita tulis, banyak yang kita informasikan. Semakin apa istilahnya itu jelas yang kita sampaikan di situ, semakin jelas, semakin banyak, semakin nanti akan membuat minim pertanyaan. Jadi kuncinya di situ. Jadi istilahnya bahasa penelitian itu kan kita semakin memperjelas apa yang dibaca orang, maka dia akan semakin meminimalisir pertanyaan yang muncul gitu. Nah, kadang kan kita enggak, semakin kita tidak menjelaskan, maka akan semakin banyak pertanyaan yang muncul di situ. Bentuknya apa? Ya bisa jadi karena tadi salah satunya kekurangan referensi, kekurangan analisis kita terkait dengan poin yang akan ditulis. Baik, kemudian yang ketiga terkait dengan waktu dan tempat. Nah, ini juga sering sekali itu tidak dijelaskan atau tidak diberikan gambaran, padahal ini penting. Durasi pelaksanaan penelitian kita itu kapan, ya waktunya, tempatnya di mana, gitu ya, sehingga nanti dia akan membuat apa istilahnya itu batasan, ya, untuk kondisi tertentu bisa jadi nanti apa yang sudah kita dapatkan hasilnya itu mungkin tidak sama lagi ketika akan dilakukan penelitian lanjutannya misalnya. Makanya di time and place of data collection ini menjadi penting. Waktu kita menentukan bulannya apa. Misalnya kita punya range waktunya. Bulan Juli misalnya sampai bulan Oktober. 4 bulan ke depan kita akan melakukan penelitian ini, pengambilan data di sini dan sebagainya. Kemudian lokasi atau sumber-sumber data yang kita perlukan itu apa? Sehingga ketika kita menjelaskan itu nanti kita punya arah, punya gambaran. Oh, ketika saya di lapangan apa yang akan kita gitu ya, terkait dengan times and place of data collection. Kemudian yang keempat, nah ini juga sangat penting karena terkait dengan pengambilan data. Ya. Jadi kalau di sini ada tools and method of data collection. Nah, alat-alat dan cara apa yang dipakai dalam penelitian supaya penelitian itu nanti bisa mendapatkan data yang kuat, data yang valid, dan dia bisa menunjukkan hasil yang kita dapatkan dari penelitian. Ya. Dalam elemen desain penelitian ini dia bisa melibatkan deskripsi berbagai alat yang akan kita pakai atau instrumen, apakah nanti menggunakan observasi, kemudian menggunakan wawancara, menggunakan skala angket atau kuesioner, kemudian atau menggunakan gambar, foto, audio, ya. Kalau di beberapa tempat di luar negeri yang setahu saya itu ada penelitian yang dia menggunakan foto untuk mencari data. Ya, yang menyebutnya itu sebagai foto elicitation. Jadi orang dikasih gambar, dia akan menjelaskan gambar itu maknanya apa sesuai yang kita istilahnya tanyakan dari gambar yang kita berikan. Itu. Jadi dalam tools and method of data collection ini nanti dia akan berkaitan dengan itu, cara-cara, alat-alat yang kita pakai sesuai dengan pendekatan atau jenis penelitian yang dipakai. Karena berbeda nanti. Kalau kita menggunakan kuantitatif, kita menggunakan kualitatif, kita menggunakan penelitian yang lain, maka dia akan berbeda bentuk alat dan juga metode yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, ini dalam elemen of research dalam bentuk nanti pengambilan data
data terutama, itu ada methods of data analysis. Jadi cara untuk menganalisis data. Jadi setelah data kita dapatkan, nah apa yang akan kita lakukan? Itu nanti juga akan berkaitan dengan masing-masing jenis penelitian karena masing-masing berbeda analisisnya, ya. Ada yang mungkin menggunakan teknik analisis statistik, ya kalau kuantitatif, ada yang menggunakan dia teknik apa istilahnya itu analisis yang model tertentu untuk kuantitatif, misalnya pakai modelnya Creswell, pakai modelnya Miles and Huberman, kemudian Bock dan Taylor atau Bock dan Iklan dan sebagainya. Itu banyak model, meskipun alurnya sebenarnya nanti juga mengarahnya pada satu hal yang sama, gitu ya. Nah, ini terkait dengan elemen of research design. Kemudian ini beberapa terkait dengan instrumen. Nah, ini sudah agak semakin mengerucut terkait dengan instrumen, ya. Jadi instrumen itu apa? Atau alat atau tools tadi yang dipakai untuk mengambil data. Jadi instrumen itu adalah alat yang dipakai untuk mengambil data atau informasi. Sehingga instrumen itu mempunyai peran penting terhadap data yang akan kita peroleh, ya. Semakin bagus instrumen, semakin bagus hal yang bisa diungkapkan dari instrumen yang kita pakai, maka data atau informasi itu akan semakin banyak kita ambil, akan semakin banyak apa istilahnya itu data yang bisa kita gali. Nah, kalau dalam teori instrumen ada beberapa ya yang biasanya terkait dengan instrumen itu. Jadi jenis itu ada nanti tes dan non-tes, gitu ya, yang nanti akan dibedakan dalam beberapa jenis penelitian yang ini. Saya kasih sedikit saja contoh. Jadi kalau misalnya bentuk instrumen tes, ya nanti tes ada yang bisa dalam bentuk lisan, kemudian ada tulisan atau tes praktek dan sebagainya. Nah, kita kemudian, biasanya kalau tes ini kita bisa pakai juga untuk penelitian-penelitian. Kalau di tindakan kelas misalnya dia akan melihat pre dan post test, itu dia bisa menggunakan tes untuk mengungkap hasil. Kemudian yang non test, nah ini ada beberapa yang perlu kita pahami perangkat atau instrumen dalam non test itu apa. Ada panduan observasi. Jadi selama ini kan ketika apa istilahnya cara ditanya mahasiswa itu ketika diskusi, Pak, untuk pengambilan datanya gimana? Nah, mau menggunakan apa? Misalnya menggunakan observasi. Nah, di observasi itu berarti kita akan mempunyai alat atau tools yang dipakai untuk mengungkap data tadi. Makanya di sini kita jelaskan kalau dalam instrumen dia harus jelas, tidak sekedar observasi, karena observasi itu kan teknik mengambil datanya. Tapi kalau misalnya instrumen yang kita pakai berarti kan panduan observasi. Karena dalam panduan observasi nanti ada banyak juga. Ada yang bentuknya dia itu nanti deskriptif, jadi mengamati sesuatu kemudian dia memberikan interpretasi, atau bisa juga dia membuat checklist dalam bentuk panduan observasi yang kita buat. Kemudian ketika subjek melakukan sesuatu kita berikan checklistnya, sudah melakukan atau belum dan sebagainya. Sama juga untuk wawancara. Wawancara itu juga ada panduannya. Kalau di beberapa tempat menyebutnya itu protokol wawancara, panduan wawancara dan sebagainya. Nah, khusus di wawancara biasanya untuk yang data-data kualitatif, nanti kita bisa lihat panduan atau protokol wawancara itu sifatnya untuk menggali. Jadi yang perlu kita pahami. Nah, seringkali kita juga terjebak dalam mencari data wawancara, maka kita mengarahkan kepada subjek, partisipan atau responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita. Padahal sebenarnya kalau diwawancara itu ya sebatas kita memberikan statement yang sifatnya itu stimulan, kemudian biarkan subjek, responden atau partisipan itu dia akan menceritakan, akan menggambarkan, akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan tema yang kita lakukan. Nah, protokol atau panduan itu dia hanya akan memberikan guideline-nya, batasan-batasan supaya nanti tidak melebar.
Karena seringkali kalau orang diwawancara itu ketika sudah asik, maka dia akan bercerita banyak hal. Ketika bercerita banyak hal, maka jelas nanti ada data-data yang disampaikan, yang dimunculkan itu juga tidak akan banyak berguna dengan kita. Sehingga nanti kita ketika bertanya, oh kira-kira ini sudah mulai ceritanya tidak sesuai atau yang disampaikan mungkin kurang, maka kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain yang temanya itu nanti sama atau mungkin terkait dengan tema yang akan kita lakukan. Nah, kemudian di instrumen yang lain itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu kan banyak. Dokumentasi itu berkaitan dengan ya buku misalnya. Kalau sekarang kita ada literasi analisis dokumen, analisis untuk studi literer atau pustaka, maka dokumen itu yang penting. Ya, ada foto, biasanya bisa buku, terus kemudian dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Nah, kemudian yang selanjutnya instrumen itu juga bisa bentuk tadi gambar, foto atau suara mungkin ya. Ya, kalau yang tadi saya sebutkan itu ada yang disebut dengan foto elicitation. Jadi itu akan berkaitan dengan orang itu akan memaknai gambar itu seperti apa. Ketika misalnya kita mau meneliti tema terkait dengan anak-anak yang mempunyai itu kecenderungan perilaku tertentu. Nah, bisa juga nanti kita menggunakan gambar ini, mereka memaknainya seperti apa. Kemudian instrumen yang lain ini biasanya untuk yang kuantitatif itu terkait dengan skala atau angket atau kuesioner. Nah, ini biasanya untuk data-data kuantitatif. Nah, ini ya sekilas terkait dengan instrumen sederhana. Banyak sebenarnya yang bisa kita bahas. Nanti silakan kita bisa untuk mendiskusikan ya. Ada mungkin yang nanti bisa kita inikan. Nah, ada beberapa hal mungkin kita urai dulu terkait dengan panduan ya. Jadi kalau tadi instrumen kita menggunakan observasi atau wawancara, ada yang perlu diperhatikan. Nah, ini ya. Panduan itu isinya apa saja supaya nanti kita punya data yang kuat, punya data yang sah itu ya, yang bisa nanti dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan pertama, nah ini sepele-sepele mungkin, tapi ini biasanya memang harus kita lakukan. Yang pertama, surat permohonan. Operasi, Bu. Operasi, surat permohonan ini kadang ada beberapa yang istilahnya itu simple supaya mereka mau menjadi responden kita atau partisipan kita, ya. Karena apa? Kadang ada beberapa, saya juga pernah punya pengalaman ketika saya meneliti dengan wawancara itu, ada hal yang menarik ketika data, meskipun pada saat itu sudah kita berikan permohonannya, kemudian kita ada lembar persetujuannya, data sudah kita ambil selesai, tapi ternyata dari pihak subjek atau dalam institusi itu karena ada perubahan kepemimpinan kalau tidak salah pada saat itu pejabat yang terkait, beliau meminta untuk data itu tidak dipakai. Nah, ini kan satu hal yang menarik juga. Ternyata nanti ada beberapa kondisi di lapangan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, akhirnya memang kita karena permohonan mereka di situ nanti mencantumkan ada bahwa mereka punya hak untuk tidak melanjutkan penelitian, ya itu yang perlu kita itu sampaikan kepada mereka sehingga clear. Oh, kalau memang tidak bisa dipakai, ya kita tidak memaksakan untuk itu. Ya, jadi yang pertama surat permohonan sebagai responden itu penting atau untuk melakukan penelitian. Nah, kalau untuk skripsi, tesis atau bahkan disertasi, atau bahkan untuk jurnal pun juga kadang kita membutuhkan itu untuk sebagai persetujuan kita. Nah, kemudian yang kedua, selain surat permohonan itu ada bentuk lembar persetujuan responden. Nah, biasanya kita buatkan lembar khusus, mereka nanti ada tanda tangannya, ada identitasnya, dan sebagainya.
Karena di situ nanti penting kalau kita misalnya nanti mau misalnya tidak berkenan dan sebagainya, mereka komplain dan sebagainya, maka di situ kita punya bukti untuk itu. Kemudian yang ketiga, ini juga yang tidak kalah penting dalam panduan observasi dan wawancara, kita perlu menyebutkan identitas kita. Nama biasanya secara sederhana, kemudian institusi kita, kemudian tujuan kita melakukan penelitian itu nanti apa, sehingga mereka akan paham bahwa apa yang akan kita lakukan itu sudah diketahui dan dipahami oleh mereka. Ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga kepada partisipan atau subjek wawancara. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga, kita memberikan gambaran teknis penggunaan instrumen tersebut. Jadi contoh sederhana ketika kita mewawancara, maka kita akan menjelaskan kepada subjek juga bahwa mohon maaf Bapak Ibu sebagai subjek wawancara, nanti saya akan melakukan wawancara ini misalnya dengan instrumen audiovisual, misalnya saya rekam dan juga saya videokan. Kalau mereka tidak berkenan, maka nanti apa yang mereka mau dengan data yang akan diberikan misalnya gitu. Sehingga gambaran teknis penggunaan instrumen itu menjadi sesuatu hal yang penting. Subjek kemudian merasa nyaman, subjek atau partisipan kemudian menjadi enak untuk menjelaskan. Atau bahkan ketika nanti terkait dengan informasi-informasi tertentu, ya ada beberapa yang pernah saya melakukan riset itu dengan wawancara juga. Ketika saya konfirmasi, saya menggunakan informasi, saya menggunakan instrumennya itu rekam. Jadi saya pakai alat tape rekaman itu, kemudian juga didokumentasikan lewat video dan juga foto. Ada beberapa yang setuju, ada yang beberapa tidak setuju. Ya, ada yang kemudian meminta kalau bisa tempatnya tertentu. Ya, artinya mereka supaya nyaman, mampu untuk menyampaikan sesuatu itu dengan banyak, dengan lebih enak gitu. Itu perlu kita sampaikan juga. Atau berapa kali saya juga melakukan penelitian ketika menggunakan instrumen yang sifatnya itu online, ya misalnya kalau yang sekarang kondisi sekarang ya kita menggunakan Google Form itu ya, kita pakai, kita berikan kepada subjek. Kemudian ada teknis juga dalam perekaman datanya itu. Ya, ada beberapa kemarin saya mencoba untuk melakukan itu dengan menggunakan voice. Ya, jadi saya kasih pertanyaan, wawancaranya saya kirimkan pertanyaan, kemudian saya minta mereka untuk menjawab itu dengan voice note. Nah, dengan voice note itu ternyata bagi saya itu menjadi satu hal yang memudahkan juga. Mereka bisa berekspresi, menceritakan banyak hal di situ. Jadi saya pernah mengambil ada sekitar 12-13 orang itu, ternyata file voice note itu ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Karena mereka merasa nyaman, mereka menggunakan aninya sendiri. Jadi menceritakannya itu dengan lugas juga, dengan enak dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya nanti teknik-teknik yang bisa kita lakukan untuk menggali data. Jadi artinya penelitian itu sesuatu hal yang dinamis, fleksibel gitu ya, tidak harus sakit dan sebagainya. Apakah kemudian data yang kita dapatkan itu bisa kita menjadi hasil yang baik? Nah, tergantung nanti kita mengolahnya seperti apa. Kalau informasinya banyak, datanya bagus, dan kita mendapatkannya dengan istilahnya itu cukup banyak juga, maka bisa jadi data informasi yang kita dapatkan itu nanti mewakili apa yang kita inginkan. Ya, jadi di poin 4 itu bagaimana kita memberikan gambaran teknis terkait dengan penggunaan instrumen, itu penting. Nah, kemudian juga satu hal yang perlu kita pahami, menjadi responden atau subjek itu kadang kan mereka berpikir 2 kali. Kalau kita mau menceritakan sesuatu, nanti kira-kira data saya aman nggak? Apa yang saya sampaikan itu nanti bisa dikomplain banyak orang nggak? Nah, kayak gitu. Nah, makanya di wawancara biasanya kita juga menginformasikan, tadi observasi juga, adanya kode etik tentang rahasia data responden, gitu ya.
Nah, beberapa memang akhirnya ketika nanti dalam analisis pembahasan tadi, dalam the body of research tadi ada analisisnya untuk terkait dengan hasil itu, maka biasanya kita menginformasikan misalnya berdasarkan wawancara dari subjeknya itu, sangat memungkinkan atau sangat dianjurkan kita menggunakan nama inisial misalnya. Jadi upayakan tidak menggunakan identitas asli supaya apa? Nanti membuat mereka juga nyaman. Karena apa? Data yang kita dapatkan itu adalah data rahasia. Bisa jadi nanti terjadi sesuatu ketika kita ungkapkan. Nah, ini hal yang perlu kita pahami juga, bahwa dalam kode etik tentang rahasia data responden atau partisipan atau subjek itu, maka kita punya lanjutan dari data itu adalah dengan memberikan apa istilahnya itu, bentuk yang tersamarkan, artinya kita memberikan inisial-inisial terhadap responden itu supaya nanti tidak diketahui. Nah, selama ini memang masih banyak yang memberikan penjelasan itu lengkap. Saya berdasarkan wawancara dari Bapak ini, namanya lengkap dan sebagainya, ini posisinya itu, memang orang memudahkan atau satu sisi memberi keyakinan bahwa benar-benar kita melakukan penelitian terhadap orang tersebut, tapi satu sisi memang ada resiko terkait dengan data yang sudah diberikan. Nah, ini perlu nanti pemahaman-pemahaman yang bisa kita sampaikan. Kemudian juga yang selanjutnya kita membuat deskripsi atau indikator observasi. Misalnya kalau terkait dengan observasi ya, khusus untuk yang observasi, kita membuat deskripsi apa tuh yang akan kita lihat. Nanti saya ada contohnya di itu, beberapa contoh yang bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir, itu yang tadi sudah sempat saya sampaikan di awal, dalam membuat pertanyaan untuk protokol atau panduan wawancara khususnya, maka disarankan apa yang ingin disampaikan oleh wawancara atau responden itu tidak diarahkan, atau kita tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung nanti menjawab orang itu atau subjek itu menjawab, misalnya menguatkan dan sebagainya. Jadi wawancara itu harapannya adalah mengeksplorasi, memberikan apa istilahnya kebebasan kepada responden, kepada subjek untuk memberikan apa istilahnya informasi atau data yang mereka ketahui, yang mereka alami dan sebagainya. Sehingga semakin nanti dia akan memberikan informasi atau data itu akan membuat mereka akan membuat kita mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Itu ya. Nah, ini terkait dengan panduan observasi dan wawancara.